Halo teman-teman semua, kenalin kembali nama gue Roka Hanan. Dan sudah 2 tahun sejak konten pertama gue terbit di YouTube yang ngebahas tentang hukum, dimana itu mendapat view yang begitu banyak dan juga komentar yang begitu positif dari teman-teman. Terima kasih baik teman-teman. Dan hari ini gue akan ngebahas lagi tentang hukum arbitrase. Karena ada banyak banget teman-teman yang ngirim komentar, "Bang, tolong bikinin video hukum lagi." Seperti contohnya komentar ini, dan juga ada banyak lagi. Dan ya, makasih teman-teman karena udah ngeklik video ini, karena teman-teman berarti punya willingness untuk belajar. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang hukum arbitrase. Teman-teman mungkin pernah dengar istilah arbitrase. Ada yang bilang ini adalah sidang di luar pengadilan. Ada yang bilang ini sidang pengadilan swasta. Ada yang bilang ini sidang yang lebih cepat dibanding sidang di pengadilan pada umumnya. Lalu ada yang bilang ini sidang yang lebih tertutup dan sifatnya rahasia. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang hukum arbitrase itu sendiri dan kita kenalan sama yang namanya arbitrase. Oke, karena ada pepatah lama yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, yang bahkan kadang udah bosen sendiri dengar pepatah itu. Tapi oke, karena kita pengen ngebahas tentang arbitrase, maka kita akan banyak bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di mana penjelasan arbitrase sendiri di UU tersebut didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak, di mana hal tersebut diatur pada pasal 1 angka 1-nya. Nah, karena ada perjanjian tadi yang disebutkan, pertanyaannya adalah apakah perjanjian arbitrase dapat dibuat secara lisan oleh para pihak dan kemudian dibawa ke lembaga arbitrase untuk diselesaikan melalui arbitrase itu sendiri? Jawabannya adalah 1, 2, 3. Ya, nggak bisa. Karena pasal 1 angka 1 UU arbitrase itu sendiri dan juga pasal 1 angka 3 sudah menyatakan bahwa explicitly ya, dinyatakan bahwa perjanjian arbitrase itu harus dibuat secara tertulis, ya teman-teman. Jadi untuk dibawa ke lembaga arbitrase harus kita membawa si perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis itu sendiri. Dan ngomongin tentang lembaga arbitrase, apa aja sih lembaga arbitrase yang ada di Indonesia maupun yang internasional? Yuk kita kenalan lagi. Nah, ngomongin soal lembaga arbitrase itu sendiri, di Indonesia ada banyak banget juga. Dan mungkin yang paling common yang teman-teman tahu ada Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, yang mungkin paling sering teman-teman temuin klausulnya, atau ada juga Badapski, ada BAPMI, ada Labs SJK, dan lain-lainnya, ada banyak. Dan kalau misalkan kita ngelihat yang internasional, lembaganya ada banyak juga, seperti contohnya ada LCIA, ICC, SIAC, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman juga harus tahu nih, kalau misalkan suatu sengketa yang dinyatakan akan diselesaikan melalui penyelesaian arbitrase akan menggugurkan kewenangan pengadilan negeri untuk berwenang mengadili sengketa tersebut di kemudian hari. Karena pasal 3 UU arbitrase telah menyatakan demikian. Selanjutnya, tadi juga teman-teman sudah mendengar ada lembaga arbitrase yang di luar Indonesia. Jadi teman-teman boleh membuat perjanjian dengan pihak asing, kemudian memilih, kita biasa bilangnya choice of forum ya, untuk diselesaikan dengan pengadilan arbitrase yang berada di luar Indonesia. Tetapi untuk pelaksanaannya di Indonesia, teman-teman sudah diatur tuh di pasal 65 sampai dengan 69 UU arbitrase, bahwa pada intinya ya, untuk dapat dieksekusi di Indonesia harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian nanti akan ada putusan dari Ketua PN Jakarta Pusat apakah putusan arbitrase internasional itu dapat dilaksanakan di Indonesia atau tidak. Jadi jangan dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Jakarta Timur ya teman-teman ya, karena udah dinyatakan jelas di UU-nya bahwa Pengadilan Negerinya Jakarta Pusat. Oke, dari tadi teman-teman udah mendengar mengenai putusan arbitrase beberapa kali. Dan layaknya suatu proses peradilan, maka putusan itu pasti akan ada di akhir. Dan di akhir video ini kita akan ngebahas tentang putusan arbitrase. Teman-teman, putusan arbitrase itu bersifat final and binding, sebagaimana penjelasan pasal 60 UU arbitrase. Maksudnya apa? Putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali bagi para pihaknya. Tapi terhadap putusan arbitrase ini dapat diajukan permohonan pembatalan, bukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Dan permohonan pembatalan ini dapat diajukan apabila terbukti akibat beberapa unsur yang diatur dalam pasal 70 UU arbitrase. Yang pertama, adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan setelah putusan arbitrase dijatuhkan. Yang kedua, terdapat dokumen yang dinyatakan atau diakui palsu setelah putusan arbitrase dijatuhkan. Yang ketiga, akibat adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh
salah satu pihak yang bersengketa. Jadi memang terdapat beberapa konsiderasi para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Mungkin karena kerahasiaan yang mereka ingin jaga, karena peradilan umum ada yang namanya PTSP, kemudian ya bisa diliput berita dan sebagainya, tapi arbitrase ini menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa. Jadi tidak akan dipublish ya, putusannya juga tidak bisa diakses. Kemudian yang kedua, mungkin karena kecepatan, karena ketika kita memilih proses persidangan melalui peradilan umum biasa, karena banyaknya persidangan dan juga nomor register yang semakin tinggi, maka akan lebih lambat untuk penyelesaian sengketa hingga sampai dengan putusan. Yang ketiga, bisa jadi juga karena para pihak ingin menunjuk arbiternya masing-masing. Karena di arbitrase memungkinkan apabila para pihak ingin menunjuk arbiternya masing-masing. Pihak A ingin menunjuk arbiter siapa, dan pihak B ingin mengusulkan arbiter siapa, kemudian ditunjuk ketua arbiter. Itu sangat memungkinkan, teman-teman. Atau mungkin beberapa konsiderasi lain yang dipikirkan oleh para pihak mengenai kelebihan arbitrase ini. Oke, sekian mengenai penjelasan dasar-dasar hukum arbitrase. Semoga video ini memberikan manfaat dan juga ilmu bagi teman-teman. Kalau misalkan masih ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, boleh melalui kolom komentar. Thank you, see you di lain kesempatan teman-teman. Bye!